اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aydan, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ia ucapkan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki urusannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Barang siapa yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sungguh ia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam kelanjutan pembahasan Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam kelanjutan pembahasan bakti seorang anak kepada orang tuanya. An Abdullah bin Amr qala, berkata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah. Ada seseorang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia berbaiat terkait dengan hijrah. Apa itu baiat jamaah? Yaitu janji setia. Dia menyatakan hijrah, berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka abawaihi yabkiyan, dan ia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Jadi anaknya hijrah, berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditangisi oleh kedua orang tuanya. Berhijrah dari negeri kufur menuju negeri keimanan, dari kekufuran menuju keimanan. Berhijrah, mengikuti perang, berjihad bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Irji' ilaihima wa adhikhima kama abkaitahuma. Kembalilah engkau kepada keduanya. Kepada siapa jemaah? Kepada kedua orang tuamu. Buatlah keduanya tersenyum, tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Dijelaskan wal hijratu hijratan. Hijrah itu ada dua.
Ihdahuma allati wa'adallahu 'alaihal jannah fi qaulih. Hijrah yang pertama yaitu hijrah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya surga. Apa balasannya jemaah? Surga. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka dan harta mereka, bahwasannya untuk mereka adalah surga. Jadi Allah membeli dari orang yang beriman apanya jemaah? Dirinya dan hartanya. Untuk Allah membelinya dengan apa? Dengan surga. Inilah perniagaan yang tidak ada ruginya. Dan ingat, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, barang yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala amat sangat ghaliyah. Ya, sil'atullahi ghaliyah. Barang yang Allah tawarkan itu amat sangat mahal. Apa tadi? Surga jemaah. Dengan apa kita mau membeli surganya Allah Subhanahu wa taala? Kenikmatan yang tidak ada habisnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah membeli dari orang yang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Fakana ar-rajulu ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut tadi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia meninggalkan keluarganya dan ia meninggalkan hartanya. Berarti orang tersebut yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, dia berhijrah, dia berjihad dengan diri, begitu juga dengan hartanya. Pertanyaannya jemaah, apa yang sudah kita korbankan dengan diri kita dan harta kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan barang perniagaan Allah itu amat sangat mahal. Jadi ini menunjukkan bahwasanya untuk meraih surga itu butuh kesungguhan di dalam ibadah, keseriusan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Apa yang mereka rasakan jemaah? Mereka mendapatkan ujian keimanan yang luar biasa. Kemiskinan, kekurangan, mempertahankan keimanan, berjuang dalam ibadah ketika mereka dihalangi dan ditindas. Maka sungguhlah untuk meraih surga Allah butuh pengorbanan jemaah. Dengan diri kita, begitu juga dengan harta kita. Dan orang yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia meninggalkan keluarganya. Dia datang kepada Rasulullah dengan dirinya. Begitu juga dengan harta yang ia miliki, ia tinggalkan demi hijrah, berjihad bersama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang hijrah jemaah, berjihad dia, bisa jadi tidak kembali darinya sedikit pun. Maksudnya apa? Syahid dia di medan peperangan.
Bisa jadi hartanya juga habis untuk kepentingan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah yang kedua, man hajara minal a'rabi wa ghaza ma'al muslimin wa lam yaf'al kama fa'ala ashabul hijrati ula fahuwa muhajir. Yaitu orang-orang yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Arab. Apa itu Arab jemaah? Orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pedalaman. Mereka datang untuk berperang bersama kaum muslimin untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, tipe jihad yang pertama dengan yang kedua berbeda atau sama? Berbeda jemaah. Kalau yang pertama tadi dia hijrah meninggalkan keluarganya, begitu juga meninggalkan harta bendanya. Sedangkan yang kedua, dia berhijrah, ingin berjihad bersama Nabi Muhammad SAW, tapi dia adalah orang Arab Badui, tapi dia tidak berkorban dengan apa yang dilakukan oleh hijrah yang pertama tersebut. Maka dikatakan walaysa bidakhilin fi fadli man hajara tilkal hijrah. Maka golongan yang kedua ini ia tidak mendapatkan keutamaan yang sebagaimana disebutkan oleh golongan yang pertama. Yang pertama dengan dirinya, dengan hartanya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan harta bendanya. Kemudian penjelasan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taraka abawaihi yabkiyan. Dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Jadi ketika ada anak jemaah meninggalkan orang tuanya, kira-kira perasaan orang tuanya gimana? Sedih, betul tidak? Iya. Anak yang membersamainya dalam kehidupannya, sukacita bersamanya, dari kecil ia mendidiknya hingga dewasa. Kemudian anak tersebut berhijrah, berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, irji' ilaihima, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, buatlah mereka berdua tertawa, tersenyum, sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Hadza kulluhu dalilun li'azami fadilati birrihima wa annahu akadu minal jihad. Hadis ini menunjukkan bahwasanya agungnya keutamaan ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Hingga ini lebih utama, lebih agung dari berjihad di jalan siapa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbakti kepada kedua orang tua dengan berjihad, mana yang lebih utama? Mana yang lebih agung jemaah? Berbakti kepada kedua orang tua. Orang tersebut datang kepada Nabi Muhammad untuk berbaiat, ikut berjihad, ya, dan meninggalkan kedua orang tuanya menangis, maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada kedua orang tuanya, untuk membuat keduanya tersenyum tertawa setelah membuatnya menangis. Wa fihi hujjatun lima qalahu al-ulama'u annahu la yajuzul jihad illa biiznihima idza kana muslimaini. Maka hadis yang kita bawakan ini menjadi hujjah, ini menjadi dalil bahwasanya para ulama mengatakan tidak dibolehkannya seseorang berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari kedua orang tua. Harus dapat apanya jemaah? Izinnya. Padahal jihad ini adalah ibadah yang agung. Membela agama Allah Subhanahu wa taala, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mereka menginginkan cahaya Allah redup.
Tapi lihatlah, ulama katakan bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang berjihad kecuali dengan izin dari kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya adalah muslim, sama-sama beriman. Wa fil hadits fadlu birril walidaini wa taqdimi zalika 'alal jihad. Dan hadis yang kita bahas ini menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, dan itu lebih didahulukan, lebih diutamakan dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi wujubu islahil khata'. Dan faedah yang lainnya yaitu wajibnya untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan itu untuk diapakan jemaah? Diperbaiki. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbaiat berjihad tanpa meminta izin kedua orang tuanya, membuat kedua orang tuanya apa tadi? Menangis jemaah, membuat sedih kedua orang tuanya. Maka ketika ia melakukan kesalahan tersebut, maka diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperbaikinya. Bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut? Yaitu dengan kembali kepada kedua orang tuanya. Dan seperti inilah syariat kita mengajarkan untuk kita memperbaiki kesalahan kita kepada siapapun jemaah. Kepada kedua orang tua kah? Kepada pasangan hidup kita kah? Kepada rekan kerja kah? Kepada tetangga kah? Ketika kita salah, maka wajib untuk memperbaiki kesalahan kita. Jangan gengsi orang itu untuk mengatakan apa? Maaf, saya salah. Akui jemaah. Ya, orang itu kalau salah dan ia akui kesalahannya, tidaklah yang ia dapatkan kecuali apa? Kemuliaan, betul tidak? Iya. Orang akan melihatnya, Masya Allah, si fulan dengan kesalahannya ia mau mengakuinya dan ia mau memperbaikinya. Tapi lihatlah sebagian kaum muslimin dengan kesalahannya terhadap orang lain, mereka tidak mau ngapain? Memperbaikinya, tidak mau mengakui kesalahannya. Maka ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salah sama orang tua kita, maka kita apakan? Perbaiki semua. Kita berlaku salah, bersikap salah, atau ucapan kita salah kepada pasangan hidup kita, kepada istri kita, maka kita akui kesalahannya dan kita meminta maaf. Tapi yang diperintahkan sebaliknya, keberadaan dirinya, sikapnya, ucapannya ini menjadi sebab untuk kebahagiaan dan kegembiraan siapa? Kedua orang tuanya. Ucapan kita kah? Sikap kita kah? Perilaku kita kah? Maka hendaknya itu menjadi sebab kebahagiaan bagi keduanya. Kita memasukkan kebahagiaan kepada saudara kita seiman sama kaum muslimin. Itu ibadah tidak? Ibadah. Ya. Idkhalus surur, engkau masukkan kebahagiaan, kegembiraan kepada saudaramu seiman, itu adalah ibadah, pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kegembiraan tersebut kita masukkan ke dalam hati kedua orang tua kita. Jangan sampai sebaliknya, sikap kita, ucapan kita ini menjadi sebab menangisnya dan menderitanya, dan menjadi sebab kesedihan untuk kedua orang tua kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. An Abi Murrah maula Ummu Hani binti Abi Thalib. Dari Abu Murrah. Siapa itu Abu Murrah? Ia adalah budak Ummu Hani. Siapa itu Ummu Hani?
putri dari Abu Thalib. Putrinya siapa jemaah? Abu Thalib. Berarti saudaraan dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Annahu raqiba ma'a Abu Hurairah ila ardi bil Aqiq. Bahwasanya Abi Murrah, ia bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, menuju kampungnya jemaah. Menuju daerahnya namanya Al-Aqiq. Al-Aqiq ini diantara nama lembah yang ada di Madinah. Nah, jadi perkampungan dia, daerah dia nggak jauh dari Al-Aqiq. Maka ia pulang kampung bersama siapa tadi? Sahabat yang mulia, siapa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faida dakhala ardahu sahabi ala sautih. Ketika ia memasuki kampungnya dan ia sudah dekat ke rumahnya, ke tempat tinggalnya, maka ia pun berkata dengan ucapan yang ia keraskan, yaitu untuk mengucapkan salam kepada ibunya. Apa yang ia katakan jemaah? Alaikissalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah. Keselamatan untukmu, rahmat Allah bagimu, dan keberkahan Allah untukmu wahai ibuku. Jadi ketika ia sampai di kampungnya dan sampai di rumahnya, apa yang ia ucapkan jemaah? Yaitu mengucapkan salam untuk siapa? Ibunya. Dan tidak ada ucapan terbaik yang kita ucapkan ketika kita bertemu kepada seseorang, orang tua kita kah, teman kita kah, kecuali itu adalah ucapan salam. Kenapa? Mengandung kebaikan di dalamnya. Kita mendoakan kebaikan untuk orang yang kita ucapkan salam untuknya. Apa tadi artinya? Keselamatan untukmu, rahmat Allah bagimu, dan keberkahan untukmu. Masya Allah. Pertanyaannya jemaah, kalau ada orang bertemu dengan kita dan kita diucapkan salam seperti itu, bagaimana perasaan kita? Senang jemaah. Kalau kita tahu artinya, Masya Allah, Islam ini mengajarkan kepada kedamaian, kebaikan, saling mendoakan, bukan saling menjatuhkan, mencela, menghina, tidak. Lihatlah ucapan salam yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam itu tidak melewati masa bayi, anak-anak, betul tidak? Diciptakan sudah dalam keadaan dewasa, sudah besar jemaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Adamu izhab ila haula'il malaikah. Wahai Adam, pergilah engkau untuk menemui para malaikat. Ucapkanlah salam kepada mereka. Masya Allah. Jadi ucapan salam yang biasanya kita ucapkan ini adalah pengajaran Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam alaihissalam. Jadi nggak cuma untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan lihatlah Abi Murrah ketika sampai di kampungnya, sampai di rumahnya, ia mendoakan ucapan kebaikan salam untuk siapa? Ibunya. Wahai ibuku, keselamatan untukmu, rahmat Allah bagimu, dan keberkahan Allah untukmu. Lengkap salamnya jemaah. Pernah Nabi Muhammad SAW mendengar orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Apa salamnya? Assalamualaikum, selamatan untukmu. Kata Rasulullah SAW, asyaratun. Dia dapat pahala berapa? 10 jemaah. Ya. Datang orang berikutnya setelahnya, dia ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Lebih lengkap tidak? Lebih lengkap. Keselamatan untukmu, rahmat Allah bagimu. Kata Rasulullah SAW, Ishrun. Dia dapat berapa? 20 kebaikan pahala. Datang orang berikutnya mengucapkan salam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, rahmat Allah bagimu, keberkahan Allah untukmu. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salasun. Ya, dapat berapa? 30 kebaikan pahala. Nah, seperti ini jemaah. Kalau antum mau mengucapkan salam lebih lengkap, maka pahalanya lebih besar. Ini orang datang ke kampungnya, sampai rumahnya, yang diucapkan pertama kali yaitu ucapan salam yang lengkap untuk ibunya, mendoakannya jemaah. Taqulu, kemudian ibunya menjawab, wa alaikassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dengan ucapan salam yang sama jemaah. Betul enggak? Diucapkan lengkap tiga-tiganya, maka ibunya menjawab dengan tiga-tiganya juga jemaah. Ya, keselamatan untukmu, rahmat Allah bagimu, dan keberkahan Allah untukmu wahai anakku. Dan seperti inilah seseorang ketika menjawab salam. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian diucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan yang lebih baik. Yang Allah ingatkan, yang Allah perintahkan yang lebih baik. Baru Allah katakan, atau dengan salam yang semisal. Ya, kalau ucapan salamnya sudah lengkap, berarti harus lengkap juga kan gitu menjawabnya. Ya. Dan itu yang dikatakan oleh ibunya Abi Murrah, menjawab salamnya dengan kelengkapan dalam menjawab salam. Yaqulu, kemudian Abu Murrah mengatakan, rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu wahai ibuku sebagaimana engkau telah membesarkanku, mendidikku di waktu aku kecil jemaah. Jadi ia tetap ingat jasa-jasa ibunya ketika ia masih dalam keadaan bayi, masih kecil jemaah. Dididik, dibimbing, ya, diajarkan ini dan itunya. Maka ulama katakan bahwasanya anak itu ketika dilahirkan dia bagaikan kertas yang masih kosong jemaah, masih bersih, nggak ada apa-apanya. Yang mewarnai siapa? Kedua orang tuanya. Dia kenalkan kepada kebaikankah, atau bahkan sebaliknya ia kenalkan kepada keburukan. Maka anaknya mendoakan, semoga Allah merahmatimu wahai ibuku sebagaimana engkau telah membesarkanku, membimbingku ketika di masa kecilku. Dan seperti inilah jemaah, seorang anak hendaklah ia senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan orang tuanya. Betul jemaah, kita nggak bisa apa-apa dilahirkan tuh. Ya, kalau kita lapar, kita haus, taunya ngapain? Nangis jemaah. Betul nggak? Iya, kalau nangis diapain? Disusuin. Ya, kita kencing gitu kan, BAK dan seterusnya. Yang kita bisa ngapain? Menangis. Orang tua melayani kita jemaah dengan tulusnya. Ya, maka itulah yang patut kita ingat, jasa-jasa orang tua kita kepada diri kita. Dan ini sering kita ingatkan, siapapun kita, berapapun umur kita, kita tetap menyandang status anak untuk siapa? Kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, doakan mereka. Salafun saleh katakan, cukuplah kesempitan hidup bagi seseorang ketika ia lalai tidak mendoakan kedua orang tuanya. Maka setiap panjatan doa kita, jangan sampai kita melupakan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Fataqulu,
Kemudian ibunya berkata, jemaah, ya bunayya, wahai anakku, fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabiran. Wahai anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di masa tuaku. Ingat jemaah, bakti kita kepada orang tua kita, apakah hanya di masa mereka ketika sudah sepuh, sudah tua? Tidak. Misalnya orang tua kita masih berumur berapa nih? 30-an misalnya, 40-an misalnya. Sudah tua atau belum itu? Belum jemaah, betul tidak? Iya. Maka anak wajib diperintahkan berbakti. Apalagi orang tua sudah sepuh, sudah tua. Lebih-lebih lagi ditekankan untuk kita berbakti kepada mereka. Karena tentunya jemaah, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu akan dikembalikan sebagaimana awal penciptaannya. Dalam surat Yasin disebutkan, awal kita dilahirkan dalam keadaan lemah, betul tidak? Lemah fisik kita, lemah cara berpikir kita, ya, belum tahu apa-apa jemaah. Dan seperti itulah kondisi orang ketika dia makin tua dan makin tua renta, maka kekuatan fisiknya dan kekuatan dalam berpikirnya juga mulai melemah, betul tidak? Iya. Maka banyak anak ini tidak bersabar ketika bermuamalah dengan orang tuanya di masa tuanya, betul tidak? Yang muda pengen ini, yang tua pengen seperti itu, kan gitu ya. Terkadang nggak dapat nih, kan gitu. Maka muamalah bersama orang tua kita harus dibangun di atas apa? Kesabaran, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak jemaah, bisa jadi anak ini ya sudah, dia tinggalkan orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya karena tidak ada kesabaran pada dirinya. Maka ibunya mengucapkan jazakallahu khairan kepada siapa? Anaknya jemaah. Lihatlah obrolan yang indah dari seorang anak kepada orang tuanya, kepada ibunya, saling mendoakan. Anaknya berbakti, maka ibunya juga mendoakan kebaikan untuk anaknya, hingga dikatakan semoga Allah membalas dengan kebaikan dan meridaimu wahai anakku, hingga disebutkan di dalam hadis bahwasannya ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung dari murkanya kedua orang tua. Ini penting jemaah untuk kita mendapatkan ridho orang tua kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Yaitu ucapan, semoga Allah merahmatimu wahai ibuku sebagaimana engkau telah membesarkanku, yang mendidikku di masa kecilku. I'tirafu bil fadli wal jamil. Jadi anak ini mengakui keutamaan siapa? Orang tuanya. Ia mengakui jasa-jasa orang tuanya. Dengan ia mengakui, dengan pengakuan yang baik, bahwasannya orang tuanya lah yang menjadi sebab lahirnya dia di dunia ini. Maka sepatutnya seorang anak dia mengakui kebaikan-kebaikan orang tuanya agar muncul dari dalam dirinya ini sikap bakti kepada orang tuanya. Wa fihi dzikrul amali shalih lil mad'uwi lahu. Begitu juga di dalam hadis ini disebutkan jemaah, yaitu menyebutkan amalan soleh untuk orang yang kita doakan. Itu orang tadi mendoakan siapa? Ibunya. Amalan soleh apa yang dilakukan oleh ibunya untuk anaknya? Yaitu mendidiknya, membesarkannya, kan gitu. Itu amalan soleh tidak jemaah? Amalan soleh, ya. Bahkan itu menjadi amanah bagi orang tua atas apa yang Allah berikan amanah untuknya dari
anak keturunan. Jadi bukan masalahnya orang itu menikah terus punya keturunan, enggak sesimpel itu jemaah. Tapi anak-anak ini adalah amanah bagi siapa? Orang tuanya. Antum akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Allah mintakan pertanggungjawaban atas apa yang antum pimpin dari anak maupun istri antum. Dan ibunya tadi Masya Allah, dia menunaikan amanah tersebut sebaik mungkin. Ia besarkan anaknya, ia mendidiknya, ia kenalkan kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan, mengenalkannya akan agama. Berarti itu amalan soleh tidak? Amalan soleh jemaah. Hingga disebutkan di antara seseorang di dalam berdoanya dia berwasilah dengan apa? Amalan soleh yang ia kerjakan. Maka ada kisah seseorang yang terjebak di dalam apa? Gua. Ya, tertutup tuh pintu gua dengan batu. Kalau batu tersebut nggak bergeser, kira-kira ketiganya akan binasa. Kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Maka ketiganya itu berwasilah di dalam doanya, bertawasul di dalam doanya dengan apa? Amalan soleh. Ya, satunya Masya Allah, dia ketika memerah susu dari hewan ternaknya, tidaklah ia berikan kepada siapa? Anak istrinya, kecuali ia berikan dahulu kepada siapa? Orang tuanya. Hingga suatu malam orang tuanya sudah ketiduran jemaah. Dia baru datang menyuguhkan apa? Susu yang ia perah. Maka ia khawatir kedua orang tuanya terbangun di waktu malam karena hausnya dan seterusnya. Maka ia tetap berdiri untuk memegang apanya? Susunya jemaah. Dia tunggu tuh. Kata orang tersebut, ya Allah, sekiranya aku melakukannya ikhlas karena Engkau, maka bukakanlah pintu gua. Terbuka tidak jemaah? Terbuka. Dan kisah 2 yang lainnya juga bertawasul dengan amalan solehnya. Maka seperti inilah seseorang menyebutkan amalan soleh kepada orang yang ia doakan dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut dalam amalan soleh yang ia kerjakan. Wa hadza aqrabu listijabati, dan ini lebih dekat untuk dikabulkannya doa, yaitu bertawasul dengan apa tadi? Amalan soleh. Sebagaimana dalam doa yang kita panjatkan, bertawasul dengan apa? Menyebut nama-nama keagungan Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih dekat untuk istijabahnya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umirna bihadza kama fi qoulihi ta'ala, dan sungguhlah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan doa yang sebagaimana tadi disebutkan jemaah, yaitu surat apa? Al-Isra ayat ke-24. Surat apa jemaah? Al-Isra ayat ke-24. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakanlah, kata Allah, wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah membesarkanku, mendidikku di masa kecilku, menyayangiku, membesarkanku. Berarti doa tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran. Dan sebaik-baik doa yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum berdoa jemaah dengan lafaz-lafaz dari bahasa antum sendiri, boleh tidak? Boleh. Ya, selama lafaz-lafaz yang antum baca dalam doa itu tidak menyelisihi syariat, boleh hukumnya. Tapi ketika antum berdoa sumbernya dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ini doa lebih afdal, lebih utama jemaah. Kalau antum ana tanya, kalau antum berdoa
dengan lafaz-lafaz dari diri antum sendiri, mungkin tidak terjadi kesalahan di dalam berdoa? Mungkin tidak? Mungkin sekali. Oh, dalam doa kita ini isinya minta dunia terus, mungkin enggak? Mungkin sekali. Dan seperti itulah mungkin kebanyakan manusia ingin rezekinya dilancarkan, dipanjangkan umurnya, ya pekerjaannya lancar dan seterusnya. Terkadang manusia itu lupa untuk berdoa kebaikan untuk akhiratnya. Tapi kalau antum berdoa dengan doa yang bersumber dari Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang itu senantiasa berkesesuaian dengan syariat, maka antum akan diajarkan dan difahamkan bahwasanya berdoa itu jangan sampai seluruhnya terkait dengan kebaikan dunia. Maka Allah katakan dalam Quran, wa minan nasi, dari sebagian manusia ada yang mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah untukku kebaikan dunia. Dia mintanya apa jemaah? Kebaikan dunia doang. Kata Allah, maka di akhirat dia tidak mendapatkan kebaikan kehidupan akhirat. Allah berikan sesuai yang ia minta. Ia minta kebaikan dunia, maka Allah berikan kebaikan dunia tersebut. Tapi yang benar, orang yang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah berikanlah untuk kami yaitu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Itu yang kita minta jemaah. Yang kita kenal dengan doa apa? Sahujat. Itu banyak dipanjatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka doa ini adalah doa yang luar biasa untuk kita doakan orang tua kita dengan doa tersebut. Apa tadi bunyinya? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan banyak lafaz-lafaz yang lainnya dalam Quran. Di antaranya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Masya Allah jemaah. Ini lebih lengkap lagi nih jemaah. Wahai Rabb kami, ampunilah diriku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang beriman di hari engkau tegakkan hisabmu. Hingga ulama katakan, kalau antum ditanya berapa jumlah orang yang beriman, nggak terhitung jemaah. Dan ulama ketika menjelaskan doa tersebut yang masih hidupnya maupun yang telah wafatnya, berapa tuh jumlahnya? Sebanyak itu kita mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya kalau antum berdoa dari doa yang maksud dari Quran maupun dari sunnah, maka lafadznya ringkas, maknanya luas dan dalam jamaah. Ya kalau dari lafaz kita sendiri karena kanan kiri ke sana kemari, belum tentu kita malah meminta kebaikan akhirat. Masya Allah. Sudah azan jemaah? Belum ya? Oh, sekian detik jemaah. Muslim man suni'a ilaihi ma'ruf. Barang siapa ketika ia mendapatkan suatu kebaikan dari orang lain, maka hendaklah dia ngapain? Membalasnya. Ya. Faqala li fa'ilihi, kemudian dia berkata kepada orang yang berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Faqad ablagha fis sana'i, maka sungguhlah ia telah membalas kebaikan tersebut. Ia mensyukuri kebaikan orang tersebut, ia berterima kasih kepada orang tersebut dengan melafazkan apa? Ucapan doa jazakallahu khairan. Kenapa jemaah? Karena di dalam agama kita setiap kebaikan orang lain diperintahkan untuk kita ngapain? Membalasnya. Kebaikan kita balas dengan kebaikan. Nah, silakan azan ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dia mendapatkan perilaku baik dari orang lain, maka hendaklah dia membalasnya, membalas kebaikan tersebut. Dan ketika ia mengucapkan jazakallahu khairan, maka itu sudah dikatakan dia berterima kasih
sudah membalas kebaikannya. Dan sepertinya dalam kehidupan kita jemaah, kita dengan anak kita, dengan istri kita, dengan tetangga kita, dengan kawan kita, ketika mereka berbuat baik kepada kita dengan suatu kebaikan, setidaknya dengan lafaz doa tersebut kita ucapkan, dan itu sudah dikatakan membalas kebaikannya. Apa tadi ucapannya? Jazakumullah khairan. Ya, jazakallahu khairan. Maka lafaz-lafaz doa seperti ini ya akan menjadikan sesama kaum muslimin mereka dalam hubungan yang baik, ya bukan saling merendahkan dan mencela. Dan seperti itulah jemaah yang dikatakan barru tu barru. Berbuat baiklah kalian, maka orang akan berbuat baik kepadamu. Berbaktilah kalian, maka kalian akan mendapatkan bakti. Al jaza min jinsil amal, yaitu balasan sesuai dengan jenis amalnya. Nah, cukup jemaah. Jadi intinya di hadis yang tadi kita sebutkan mengingatkan kita bagaimana kita mendoakan kebaikan untuk siapa? Orang tua kita. Hingga disebutkan ada seorang hamba yang ia derajat surganya senantiasa apa? Naik jemaah. Heran dia, dari mana ini semua? Maka dikatakan ini adalah dari doa-doa istighfar anakmu untuk dirimu, masya Allah. Maka itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa yang kita panjatkan untuk orang tua kita bermanfaat untuk mereka, untuk kebaikan akhiratnya.